di series yang baru, relationship series ya. Kalau minggu lalu kita sudah diberi pencerahan, diberikan kebenaran tentang relationship yang healthy ya, ada pembandingnya, bagaimana yang toxic. Nah, hari ini saya mau berbagi tentang single forever. Waduh, kok kelihatannya sedih gitu ya judulnya, tapi jangan khawatir, happy ending. Kita mau mulai, bisa dibantu share screen PPT saya. Buat yang belum kenal, boleh perkenalan dulu, nama saya Rini Widayati. Saya asli Jawa Timur, tapi sudah 11 tahun ini tinggal di Jogja. Saya punya 1 suami dan 2 orang jagoan. Siapa yang share screen saya? Boleh ditampilkan? Sebentar ya, Ci. Ini lagi hangnya. Bentar. 5 menit. Perkenalan dulu deh, ini Ciri ini udah salah satu founder dari Vinea nih. Jadi setelah minggu lalu kita dapat dari orang luar, hari ini kita pakai dari tim kita. Orang dalam pakai sogokan nggak nih? Siapa? Dari orang dalam maksudnya. Ciri ini dulu juga Bu Guru ya, Ci ya? Iya. Ya, setelah lulus kuliah saya memutuskan mengajar anak SMP. Kalau dilihat dari tampangnya killer gini ya, saya guru matematika. Ngajar di SMP Vita, buat yang tahu di Surabaya, itu SMP Kristen, dan saya 5 tahun mengajar di sana sebelum akhirnya pensiun jadi guru untuk menikah. Pindah ke Jogja dan merintis Vinea. Ya, akhirnya ya, single forever. Apa yang ada di bayangan kalian kalau mendengar kata single? Di relate sama jomblo, ngenes gitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa single itu adalah sesuatu yang dipengen oleh Tuhan ke semua dari kita. Apakah Tuhan nggak pengen kita bahagia? Bukan itu. Tapi Tuhan pengen kita single. Next. Nah, ada suatu quote-nya, baik buruknya suatu hubungan, baik pertemanan, pacaran, pernikahan, semua itu tergantung dari siapa saja yang terlibat dalam hubungan itu. Kalian bisa lihat di screen kalian, itu adalah gambar dari telur yang busuk. Ya. Kalau misalnya kalian bikin omelet atau telur dadar, kan nggak mungkin telurnya satu. Misalnya kalian ngambil 3 telur, dan begitu dipecah, ternyata telur ketiga busuk kayak yang digambar nih. Kira-kira kalian masih mau tetap ngaduk dan goreng nggak? Enggak kan? Nah, begitu juga dalam suatu hubungan, apalagi di dalam pernikahan nantinya. Ya toh? Kalau ada telur yang nggak bagus, salah satunya busuk, maka bisa dipastikan bagaimana nuansa pernikahan itu. Apalagi kalau pernikahan dalam Katolik itu kan satu untuk selamanya, ya toh, nggak boleh poligami. Nah, maka kamu harus betul-betul memilih pasanganmu dengan baik. Jangan sampai dapat kayak telur busuk ini. Ya toh, kita kan nggak tahu dari luar, begitu dipecah ternyata dalamnya busuk. Nah, next. Ayat acuannya adalah ini, dari Kejadian bab 2 ayat 18. Ini versi bahasa Inggrisnya ya. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Nah, it is not good that the man should be alone. Bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja.
Kata Tuhan, firman Tuhan ya, bukan saya yang ngomong. Aku, ini Tuhan, akan memberikan dia seorang penolong. An helper. Sebabnya wanita disebut seorang penolong bagi laki-laki. Karena waktu Tuhan berfirman ini itu baru ada Adam. Next. Single tidak sama dengan alone. Tadi dikatakan bahwa di firman, it is not good that the man should be alone. Kalau seorang diri, menurut Tuhan itu tidak baik. Seorang diri itu alone, sendirian, bukan single. Manusia yang alone itu adalah manusia yang eksklusif, terisolasi, menyendiri, nggak ada temannya. Itu adalah kondisi yang tidak baik. Bisa juga ada banyak orang, seperti gambar Nia, tapi dia memilih menyendiri. Ini juga tidak baik. Banyak ya sekarang ini manusia-manusia autis yang sibuk dengan gadgetnya sendiri. Ini pun termasuk manusia yang alone. Temannya hanya teman-teman di dunia maya, apalagi kalau sudah sampai ke etik ya, kecanduan. Tetapi Tuhan katakan bahwa alone beda dengan single. Next. Mengapa tidak baik jika manusia seorang diri saja? Ya, Tuhan mengatakan tadi tidak baik kalau manusia seorang diri, aku akan berikan seorang penolong. Karena kasih itu memberi, to give. God is love. Kita tahu ya, Tuhan itu adalah kasih. Dan Tuhan menciptakan manusia supaya bisa mencurahkan kasihnya. Dan nggak bisa kalau seseorang mau seorang diri saja, dia mau mengasihi siapa? Ya mengasihi dirinya sendiri, ya mengasihi Tuhan, ya. Tetapi dia akan butuh, kita semua sebagai manusia, kita butuh orang lain untuk kita kasih. Yang kedua, untuk mengembangkan karakter. Kalau skill, talenta, bakat, kemampuan, itu mungkin bisa kita autodidak, ya, atau kita bisa mengembangkan sendiri. Tetapi yang namanya karakter, kita butuh orang lain, kita butuh manusia lain untuk kita bisa mengembangkan, terutama karakter-karakter baik, ya, atau si menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ya, pernah dengar Amsal ya. Jadi kenapa manusia tidak baik seorang diri? Yang kedua adalah untuk mengembangkan karakter. Yang ketiga untuk memperoleh keturunan, artinya dari hubungan dari dua orang yang berlawanan jenis, ya, dan wanita, untuk memperoleh keturunan. Makanya tidak baik kalau manusia seorang diri saja. It's not good for a man to be alone. Sendiri, eksklusif, menyendiri, dan tidak berteman, itu Tuhan katakan tidak baik. Next. But it's good to be single. Saya katakan sekali lagi, it's good to be single. Single artinya, menurut Kamus Bahasa Inggris ya ini, tunggal, whole, utuh, komplit, terpisah, unik. Ya. Tuhan tidak bilang it's not good to be single, tetapi Tuhan bilang it's not good to be alone. Adam adalah contohnya. Pada saat tadi Kejadian 2:18 dikatakan, itu waktu baru ada Adam saja di dunia ini sebagai manusia. Adam adalah pribadi yang single, yang komplit, utuh, sempurna. Katakan Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Berarti Adam ini sudah sempurna, sudah utuh, sudah komplit, sudah single. Dan nggak ada yang salah dengan Adam sebagai seorang pribadi. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa nggak baik kalau Adam ini cuma seorang diri. Dia punya tugas menamai segala jenis makhluk yang Tuhan ciptakan, ya, baik yang di darat, udara, laut, seorang diri. Ya, toh? Maka Tuhan berinisiatif menciptakan Hawa. Bukan supaya Adam menjadi komplit. Enggak, Adam sudah komplit. Tetapi Hawa diciptakan sebagai penolong. Sebagai helper. I'm going to make him a helper. Jadi hakikatnya wanita adalah sebagai penolong. Hakikatnya istri nanti adalah sebagai penolong bagi suami.
Next. Nah, kita malam ini mau membahas singleness yang ini. Ya, jadi kita samain dulu nih frekuensinya. Single yang akan dibahas, single yang nantinya akan saya pakai di sepanjang sesi ini adalah single yang berarti utuh, komplit, sempurna. Singleness-nya. Kapan sih kita tahu bahwa kita siap untuk menerima pasangan? Iya, buat yang masih lajang. Nah, saya akan bedakan ya single dengan lajang. Lajang sebelum menikah, yaitu pada saat kita merasa tidak butuh pasangan. Siapa yang masih lajang dan saat ini merasa, aku butuh pasangan, aku berdoa terus supaya Tuhan kasih aku pasangan. Nah, di situ adalah suatu alert, tanda bahwa kita belum utuh. Jadi pada saat kita merasa utuh, kita nggak akan butuh pasangan. Seperti Adam. Nggak Adam yang bingung, galau, ya atau kok aku nggak punya pasangan, kok Hawa nggak diciptain cepet toh. Nggak. Tapi Adam merasa utuh. Dia nggak butuh pasangan. Dia merasa hubungannya dengan Tuhan sudah begitu intim, sudah cukup buat dia. Ya, toh? Jadi buat teman-teman yang masih lajang, ini adalah tanda tanda ya. Pada saat kamu merasa udah utuh, nanti lihat, tidak akan lama pasanganmu yang sesungguhnya akan datang. Jadi singleness itu adalah suatu tahapan, suatu season yang harus dicapai oleh orang yang akan menikah. Nah, yang masih lajang boleh lambaikan tangan. Ya. Hanya orang yang single, yang sudah utuh, sudah komplit, sudah matang, sudah unik, secure, aman, hanya single person yang siap masuk area pernikahan. Kenapa? Karena pernikahan itu bukan suatu tujuan, bukan suatu goal. Wah, tujuanku adalah menikah, nek sudah menikah, aku pasti bahagia, aku ini dah. Kalau kamu sebagai single nggak bahagia, saya katakan, mustahil dengan menikah kamu bahagia. Teman saya pernah berkata, Rin, pernikahan itu 95% surga atau 95% neraka. Kok bisa? Ya, tergantung dengan siapa kamu menjalaninya. Nanti saya akan berikan beberapa contoh bagaimana orang-orang yang tidak single kalau menikah. Jadi pernikahan harusnya terjadi antara two single person, laki-laki yang utuh dan wanita yang utuh. Next. Pernikahan dua orang yang tidak utuh, ya. Bisa lihat di screen, itu ada 2 gelas, isinya separuh-separuh. Banyak orang yang beranggapan pernikahan itu akan membuat saya merasa utuh. Bersama kekasih hidup saya akan komplit. Ya. Tetapi ibaratnya 2 gelas yang isi setengah air, ya toh, kalau dua-duanya tidak utuh, baik yang cowok maupun yang cewek, pernikahan atau penyatuan diri tidak akan membuat utuh. Jadi kalau ada 2 gelas isinya setengah-setengah, supaya bisa utuh, maka gelas yang kedua akan dituangkan ke gelas yang pertama. Gelas yang pertama jadi penuh, tapi gelas yang kedua airnya habis. Ya, jadi keutuhan adalah bagian Yesus. Pernikahan yang tidak baik adalah 2 individu yang tidak bisa mengasihi diri sendiri, tidak mengenal dirinya sendiri, tidak bisa menerima dirinya sendiri, tetapi berusaha untuk saling mengasihi. Nah, seperti 2 gelas yang berisi setengah air tadi, cuman oper-operan air aja supaya yang satu ngerasa utuh, nah yang satunya habis, ya itu cuman pindah-pindahin air doang. Tetapi pernikahannya tidak akan bahagia. Kenapa? Karena masing-masing ngerasa aku butuh diisi. Aku masih ngerasa kosong. Apa yang kurang? Dan mereka terus menuntut pasangan mereka untuk mengisi. Padahal untuk bisa utuh itu hanya dari Yesus. Keutuhan itu ada bagian Yesus. Nah, maka di gambar kedua, ya toh, supaya bisa utuh,
2 gelas yang isi separuh-separuh itu tadi harus mendapatkan air dari sumbernya atau dari teko, bukan dari saling oper-operan air, tapi dari air di luar mereka, yaitu dari Yesus. Nah, belajar untuk mengasihi diri sendiri. Mengapa harus mengasihi diri sendiri? Karena untuk bisa menjadi utuh, ini langkah, yaitu mengasihi diri kita sendiri. Matius bab 22 ayat 39 mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi diri kita sendiri ini bukan berarti menjadi orang yang self-center atau egois ya, bukan. Tetapi ada 2 tahapan di sini. Yang pertama adalah mengenal diri kita sendiri. Kenapa kok kita harus kenal diri kita sendiri? Ya supaya tahu siapa aku, siapa Rini, siapa Vivian, siapa Chris, ya loh. Bagaimana kamu mendeskripsikan dirimu, ya loh. Kalau kamu nggak kenal dirimu sendiri, kamu mau mengenal orang lain, kamu mau memahami orang lain, akan susah. Terus caranya bagaimana dong mengenal diri sendiri, ya loh. Harus tahu kelemahanmu apa, kelebihanmu apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka. Ya mungkin awalnya harus dicatat ya, misalnya punya buku atau jurnal sendiri untuk mempelajari, untuk merenungkan. Bisa juga tanya dari teman-teman terdekat. Menurut kamu kelebihanku apa, kekuranganku apa? Sebagai seorang sahabat yang jujur, pasti akan membantu kita untuk proses pengenalan diri kita sendiri. Apa yang paling penting di dalam hidup saya? Atau siapa yang paling penting dalam hidup saya? Apa arti sukses menurut kamu? Apa yang bisa buat kamu bahagia? Ini termasuk dalam mengenal diri kita sendiri. Apakah kita sudah mengenal diri kita dengan baik? Ya. Yang kedua adalah menerima diri kita apa adanya. Artinya kita memiliki gambar diri yang telah dipulihkan dalam Kristus. Biasanya orang atau manusia itu punya gambar diri yang buruk, yang jelek. Kenapa? Ya, yang pertama adalah kejatuhan manusia pertama pada dosa. Itu membuat manusia tidak bisa sempurna. Oleh sebab itu butuh yang namanya baptisan. Ya. Kemudian masa lalu, baik kegagalan maupun kejadian-kejadian di masa lalu yang terutama buruk, itu membuat gambar diri kita menjadi rusak. Ada yang buruk sampai trauma, depresi, skeptis, pesimis, ya toh. Merasa aku ya kayak gini. Apalagi misalnya ada yang korban bully, ya toh. Saya akan bercerita bagaimana dulu saya seorang yang sangat minder. Jadi saya 3 bersaudara dan saya cewek sendiri. Saya tumbuh di keluarga Chinese yang bisa dibilang miskin apresiasi, miskin ucapan sayang, pelukan, hug and kissing dari orang tua ke anak, itu hampir dibilang tidak ada. Hanya mungkin pada saat hari tertentu saja. Misalnya waktu ulang tahun atau waktu Imlek saja. Ya. Saya tumbuh di lingkungan yang seperti itu. Dan diperparah dengan sikap membanding-bandingkan. Jadi biasa ya kalau orang tua itu kan supaya memacu anaknya, tapi caranya salah, dibandingkan. Tuh lo lihatan, ya toh. Sepupumu itu, ya toh. Itu nggak pernah lepas dari ranking, ya toh. Nggak ranking 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pialanya berjejer-jejer di rumahnya. Gitu. Nah, pinter, cantik, ya toh. Saya tuh masih ingat kalau pas liburan pergi ke rumah nenek saya, ya toh, terus saya tuh datang, kan dia tinggalnya di luar kota. Ayo berdiri di situ, jejer 2 orang, ya toh, Rini sama sepupu saya. Karena kami seumuran cuma selisih 3 bulan umur. Tinggian siapa ya sekarang? Nanti kalau ini terima rapot
kamu ranking berapa? Si A tuh ranking ini loh. Hampir selalu ada bahasan untuk dibandingkan. Dan itu membuat saya menjadi anak yang minder. Sampai, ya singkat cerita, saya bersyukur saya bisa mengalami pemulihan. Yang bagaimana saya mengalami pemulihan, ceritanya panjang, saya nggak akan ceritain di sini semua, tapi saya akan ceritakan secara singkatnya saja. Ya. Singkatnya itu membuat saya menjadi seorang dewasa yang punya luka inner child. Ya, luka inner child itu karena dari keluarga, dari orang tua sendiri tidak ada penerimaan tanpa syarat, ya, atau tidak ada pengakuan, sehingga saya tuh mencari dari luar, dari orang lain, ya, dari pasangan. Saya itu berpacaran 5 kali dan akhirnya saya menikah dengan suami saya, ini pacar yang ke-6. Dan sesuatu yang patut untuk dibanggakan karena selalu ada drama dan air mata di setiap putus, ya, toh. Dan pada saat belum bertemu dengan suami saya di putus yang terakhir, kelima itu, saya memutuskan untuk ikut suatu retret wanita bijak single. Dan di situ baru saya mengalami pemulihan gambar diri yang utuh, yang Tuhan mau, yang Tuhan gambarkan seorang Rini itu seperti apa. Itu saya dapatkan di situ. Gitu. Walaupun prosesnya itu mengalami suatu perjalanan panjang ya. Dulu saya pernah bawakan materi masalah emasnya Allah, bagaimana saya diproses oleh Tuhan melalui proses tabrakan dan segala macam. Itu membuat saya berubah dan pemulihan gambar diri itu. Kemudian saya ada di dalam suatu komunitas yang juga sangat mendukung pertumbuhan rohani saya, yaitu Human Salvation Ministry. Komunitasnya Koremon Hanjaya yang kemarin sempat ngisi juga di sini. Di sana saya diajarin bagaimana untuk saat teduh, untuk pujian penyembahan setiap pagi, sehingga luka-luka itu, rasa minder itu, ya toh, nggak bisa dengan kamu sekali ikut retret semuanya tuh langsung hilang. Tapi itu adalah pintunya, itu adalah awal, sehingga kamu bisa pulih, sehingga saya bisa menjadi seorang Rini yang berbicara di depan kalian saat ini. Bagaimana Tuhan memulihkan kepingan-kepingan hati saya waktu itu dan membuat saya menjadi utuh kembali di dalam Dia. Jadi saya bisa katakan kunci utama dari perubahan gambar diri adalah kemauan dari dalam diri kita sendiri untuk kita berkata stop akan konsep berpikir kita yang negatif, yang salah, gitu. Karena selalu dibandingkan, saya menganggap bahwa saya itu adalah, oh ya, saya itu orang yang nggak masuk hitungan lah, orang yang selalu gagal, orang yang nggak pinter, gitu. Kenapa? Karena labeling pada anak itu akan melekat dan membawa luka sampai ia dewasa. Dan bagi kalian yang mungkin mengalami pengalaman serupa, ya ikutlah suatu retret atau join dalam komunitas, dan kita harus punya kemauan untuk memang oke, stop, itu salah, itu nggak benar, itu tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk seorang Rini, untuk seorang siapapun ya yang ikut di sini, yang mendengarkan ini. Tetapi kita harus terima, kita harus miliki gambar diri yang benar di dalam Kristus. Next. Single first, then get married. Ya. Kalau tadi ilustrasinya gelasnya isi separuh dan isi separuh, ya toh. Ini saya kasih, kalau yang satu
gelasnya penuh, yang satunya seperempat gimana atau separuh ya toh. Pernikahan kalau yang seorang single utuh, yang satunya nggak utuh, itu sama juga merusak. Kenapa? Ya, itu tadi seperti oper-operan air tadi, seperti yang pertama. Apalagi yang satunya setengah, satunya cuma seperempat isinya, ya. Itu juga sama. Kalau mau yang bagus adalah sama-sama semuanya utuh, sama-sama kedua-duanya single. Bukan separuh dengan separuh, seperempat dengan seperempat, seperempat dengan separuh, atau utuh dengan seperempat, utuh dengan setengah, nggak bisa. Harus sama-sama utuh. Kenapa? Karena orang yang tidak utuh tidak dapat memberikan apa-apa untuk pasangannya. Karena memang tujuan awalnya dia cari pasangan adalah selfish, untuk mengisi kekosongan dalam dirinya sendiri. Ada yang kurang, aku ngerasa nggak komplit, aku ngerasa aku dihina-hina terus kok, misalnya aku jomblo ngenes dan sebagainya. Jadi ya gimana caranya supaya aku cepat dapat pacar, supaya aku bisa segera nikah, terhindar dari omongan orang. Padahal kekosongan itu hanya bisa diisi sama Tuhan. Nah, pasangan kayak gini akhirnya jadi banyak nuntut, banyak minta diperhatiin. Kalau ada yang punya relationship atau pacar yang nggak ditelepon, dikit-dikit ngambek, ya toh, kurang perhatian. Kok kamu nggak ini aku sih? Kok kamu jawabnya lama sih? Ya toh. Artinya dia masih belum utuh. Karena kalau orang yang utuh, orang yang komplit, dia nggak akan butuh orang lain, maksudnya untuk mengisi kekosongannya, ya toh. Dia nggak akan segitunya minta diperhatiin, karena dia sudah merasa cukup dengan kasih yang dari Tuhan. Orang yang tidak utuh hanya akan mengganggu konsentrasi hidup kita, pekerjaan kita, karir kita, bisnis kita. This person will dress you up. Akhirnya apa? Hubungannya capek. Next. Ya. Tagline-nya sekali lagi hanya bisa diisi oleh Yesus. Saya menemukan satu gambar bagus di sini, ya toh. If God has given you singleness as a gift, kalau Tuhan ngasih kamu masa lajang, ya toh, siapa yang berada di season lajang, ya toh, itu adalah a time to be closer to Him, suatu waktu yang baik untuk kamu lebih dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kamu anxiously desire to be married, ya toh, pengen cepet-cepet nikah, that's like telling God He is not enough. Dalam ya, itu kayak ngatain Tuhan, Tuhan kamu nggak cukup buat aku, jadi aku butuh pasangan, aku butuh nikah. Wow, itu kayak ngomong kayak gitu sama Tuhan. Jadi teman-teman yang masih lajang, jadilah single dulu, jadilah lajang yang happy. Kalau masih belum happy, ya balik tadi 2 stepnya. Kenali dirimu sendiri, terima dirimu dulu apa adanya sesuai dengan gambar Kristus, pulihkan dulu. Pada saat kamu sudah pulih, nggak akan lama, Tuhan pasti pertemukan dengan pasangan. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena ini lanjutan cerita saya tadi. Pada saat saya sudah dipilihkan, sudah ikut tadi wanita bijak single itu, ya toh. Kemudian saya memutuskan saya mau fokus pelayanan lah sama Tuhan. Ya, jadi di HSM itu kebetulan saya sudah sekitar 4 tahunan di situ waktu itu. Dan yang tadinya cuma sebagai umat biasa, terus nambah jam pelayanan, gitu. Pelayanan drama, pelayanan bikin majalah. Pokoknya saya nggak mau nganggur lah. Saya mau pakai season lajang saya sebaik mungkin untuk bisa melayani Tuhan. Jadi Senin saya komsel, Selasa pendalaman Alkitab, Rabu kadang latihan drama, kadang apa ya toh, ya. Tapi dari Senin sampai Minggu
saya ngerasa produktif, sibuk, nggak bingung, galau, nyari pasangan atau apa ya toh. Ya tetap berteman, teman dengan komunitas, teman-teman dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Tapi tidak terbesit dalam bayangan saya istilahnya, wah saya harus cepat nikah nih, ini udah umurnya atau bagaimana ya. Sampai suatu ketika ada seorang teman, saudara jauh. Jadi saya punya sepupu, dia ini saudaranya, kayak gitulah. Terus datang ke Surabaya, terus saya berinisiatif untuk nemenin dia. Ya kamu tidur di kos saya nggak apa-apa, ya toh. Nanti kamu mau kemana, saya anterin gini. Dan setelah dia seharian dengan saya, tiba-tiba dia istilahnya nanya, kamu udah punya pacar belum? Belum. Saya jawab santai aja. Gitu. Belum. Mau nggak tak kenalin? Ah nggak usah lah, nggak usah repot-repot. Ya toh. Jawaban klasik. Tapi saya benar-benar juga dalam hati, enggak lah, ngapain gitu. Tapi saudara saya ini istilahnya bersikeras ya toh. Udah pokoknya kamu tak kenalin. Ya, singkat cerita, yang dikenalin itu adalah suami saya yang sekarang. Waktu itu saya menolak, ya dengan anggapan ya sudahlah, melegani saudara saya ini, ya toh, ya silahkan ya toh. Dan bagaimana Tuhan mengatur pertemuan kami, istilahnya pembicaraan demi pembicaraan, dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Awalnya adalah pada saat saya tidak membutuhkan pasangan. Saya merasa sudah komplit. Saya merasa hidup saya sibuk melayani Tuhan. Belum. Dan di saat itu Tuhan mempertemukan saya dengan suami saya yang sekarang. Dan saya bersyukur. Kenapa? Karena saya sudah dipulihkan terlebih dahulu. Dan ternyata behind the scene suami saya juga dipulihkan juga sama Tuhan. Jadi pada saat kami bertemu itu bukan bertemu secara tatap muka ya, kita LDR-an, jadi cuma lewat SMS dan Yahoo Messenger waktu itu, zaman itu ya. Dia sudah dipulihkan, jadi dia posisinya tuh suami saya habis operasi lutut, ya. Kayaknya sudah pernah cerita juga waktu itu, operasi lutut, sehingga dia harus 6 bulan bed rest, nggak ngapa-ngapain di kamar, gitu. Dia banyak istilahnya mengalami kasih Tuhan, dan itu juga menjadi momentumnya dia untuk mengalami pemulihan juga. Nah, pada saat 2 orang sudah dipulihkan, ya toh, dipertemukan oleh Tuhan, maka ya selanjutnya going well. Saya dengan suami menikah itu 9 tahun lebih, dan kami bertengkar besar ya. Kalau cuma bertengkar dalam artian dia lupa naruh kacamata, gimana ya? Ya kamu gini, itu pertengkaran sepele ya. Tapi bertengkar besar itu bisa dihitung pakai satu tangan. Selama kami menikah 9 tahun. Jadi suatu pernikahan yang baik membutuhkan 2 orang yang single, 2 orang yang utuh, 2 orang yang sudah dipulihkan di dalam Tuhan, yang sudah tahu, oh ya, siapa aku? Apa tujuan aku diciptakan di dunia ini? Siapa aku di dalam Tuhan? Apa maunya Tuhan buat aku? Nah. Seek ye first the kingdom of God. Matius 6:33. Ini pun yang menjadi patokan saya waktu itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Tapi yang pertama adalah cari Tuhan dulu. Carilah Tuhan. Jadilah utuh di dalam Tuhan. Alamilah pemulihan dulu. Tuhan yang harusnya menjadi pusat, yang menjadi sumber untuk mengisi kekosongan hati.
Apakah itu hanya orang lajang saja yang bisa mengalami kosong? Tidak, orang yang sudah menikah pun bisa. Ya loh. Lalu bagaimana? Biasanya nih, ya loh, yang sudah nikah, misalnya belum punya anak, ngerasa nggak komplit. Kita tidak bisa mencari kekosongan itu dari hal lain, dari anak, dari pasangan, nggak bisa. Saya pun mengalami. Saya menikah, maksudnya Kak, hampir 5 tahun lah, baru akhirnya kami memperoleh anak kami yang pertama. Dan di situ pun saya mengalami struggle antara Tuhan kasih nggak sih? Gitu. Kalau saya Tuhan nggak kasih gimana? Apakah saya akan tetap melayani? Apakah saya nggak mutung? Dan struggle itu akhirnya suatu saat saya menyerah. Gitu. Saya menyerah, saya pujian penyembahan sambil nangis-nangis. Ya Tuhan, nek misalnya memang nggak dikasih, kami harus hidup tanpa anak, ya sudah. Aku akan tetap berbagi, aku akan tetap melayani Tuhan. Aku akan merasa bahwa ya wis, mungkin memang Tuhan mempercayakan aku anak-anak rohaniku di Finia. Dan aku mau tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Sampai titik itu, nggak lama, bulan depannya saya. Padahal nggak ke dokter, nggak minum yang apa-apa dan segala macam. Sebelumnya minum, konsultasi dan segala macam. Ada, bagian manusia yang harus dilakukan ada. Tetapi pada saat kita penyerahan diri kita tanpa ragu kepada Tuhan, disitulah kamu berkata kepada Tuhan, that is enough. Tuhan tok itu cukup buat aku. Aku nggak butuh yang lain untuk merasa hidupku itu komplit. Enggak. Hanya Tuhan saja. Dan disitulah Tuhan mulai tangan, anak. Jadi kekosongan hati kita itu tidak bisa digantikan dengan hal lain ataupun benda, materi. Enggak, tapi hanya oleh Tuhan. Kuncinya bahagia. Kalau kita menjadi single, tutup, atau komplit, kenali siapa kita di dalam Tuhan. Kita adalah masterpiece Tuhan yang dikasihinya tanpa syarat. Yang kalau kita apapun kejadian di masa lalu, seberdosa apapun kamu di masa lalu, kegagalan apapun, sebesar apapun, ya toh, Tuhan itu akan mengampuni kalau kita bertobat. Tuhan itu akan mencurahkan kasih-Nya. Bahkan kalau kamu merasa sebesar apa Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya. Tuhan kasih lihat sebesar ini loh. Dengan dia merentangkan tangannya besar itu. Jadi baik kita menikah ataupun belum, to be single itu harusnya menjadi tujuan kita. Stay single. Apapun statusmu saat ini, apapun struggle-mu saat ini, stay single. Itu semuanya bisa diisi oleh kekosongan di dalam hati. Dan mungkin yang hatinya masih ada geronjalan-geronjalan, belum pulih, ya toh, carilah retret, ya toh, komunitas dengan ikut secara terus-menerus pengajaran seperti ini. Miliki saat teduh, pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu fokus sama Tuhan. Kita memuji Dia, kita bersyukur, kita berusaha mencari apa kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita nggak fokus pada hal-hal yang negatif. Kita nggak fokus sama masa lalu kita yang buruk, jelek, ataupun nggak bisa kita terima. Tapi kita akan berusaha menerima diri kita apa adanya, seperti yang Tuhan mau, dengan kita berfokus pada Tuhan. Cari mentor rohani. Tulis jurnal. Apa yang menjadi fokus kita, ya kita harus buang yang negatif. Dan kita mencari yang positif. Di dalam lingkungan yang positif, dalam komunitas.
Ciri-cirinya orang yang tidak bisa menerima diri apa adanya atau yang gambar dirinya belum pulih, itu dia akan selalu dan terus mencari pengakuan, penerimaan dari orang lain. Tapi pada saat kita ngerasa single, utuh, kita nggak butuh itu semua. Kita hanya butuh, aku diakui, dicintai oleh Tuhan. Itu cukup. Cinta Tuhan buat aku yang segitu besarnya, melebihi apapun, itu cukup buat aku. Ya, semoga sharing saya malam hari ini boleh bermanfaat buat kita semua, boleh jadi berkat, dan bentar lagi kita akan masuk ke dalam breakout room. Ada pertanyaan sharing.